Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur dari ayat-ayat dalam surat Al-Imran. Kita masuk pada ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaknya kamu menerangkan isi kitab tersebut kepada manusia, wa la taktumunah, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, lantas mereka melemparkan janji tersebut ke belakang punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, maka buruklah tukaran yang mereka lakukan atau pembelian yang mereka lakukan. Ayat ini masih terkait dengan orang-orang Yahudi, ya, atau ahlul kitab secara umum, Yahudi maupun Nasara, yang Allah mengingatkan bahwasanya Allah telah mengambil janji mitsaq, maksudnya perjanjian yang berat. Sebut perjanjian yang berat. Al-ahdu tsaqil, yaitu perjanjian yang berat disebut dengan mitsaq. Ya. Ada yang disebut dari kalimat wathaq, yaitu tali yang digunakan untuk mengikat, fashuddul wathaq, yaitu untuk mengikat kuat, disebut dengan mitsaq. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji yang kuat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu mencakup Yahudi maupun Nasara, dan meskipun ini diambil dari nenek moyang mereka dahulu, yaitu dari di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah telah mengingatkan perjanjian yang berat. Namun perjanjian tersebut berlaku sampai ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai seterusnya. Dan Allah mengatakan ini mencakup seluruh orang yang diberikan kitab, termasuk kaum muslimin, termasuk para ulama. Ya. Alkitab termasuk Taurat, Injil termasuk Al-Quran. Ya, maka para ulama yang menyembunyikan ilmu demi untuk dunia, maka mereka telah meniru-niru ulama dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Maka di sini Allah mengatakan latubayyinunnahu lin-nas, hendaknya kalian menjelaskan isi kitab suci tersebut kepada manusia, wala taktumunah, dan jangan kalian menyembunyikan sama sekali. Perintah untuk menjelaskan, ya, ini berlaku bagi setiap orang yang memiliki ilmu. Tentunya wajib bagi dia menjelaskan ilmu yang dia miliki sesuai dengan kelapangan dan kemudahan. Terlebih lagi kalau dia ditanya, maka dia tidak boleh menyembunyikan. Datang ancaman khusus, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya tanpa ada uzur, ya, dia menyembunyikannya karena tidak ingin menjelaskan, maka Allah akan membuat kekang bagi mulutnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Dan ini perkara yang sangat buruk bagi orang yang menyembunyikan ilmu, terutama ketika ditanya. Makanya ketika Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta maka jangan kau bentak. Dan ulama seperti Syekh Sa'di mengatakan ini umum, mencakup orang yang bertanya tentang ilmu, maka jangan dibentak. Kalau kau punya ilmu kasih tahu, kalau enggak maka tolak dengan halus, wallahu alam, tidak tahu atau ada hal yang lain, maka jangan dibentak. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, baik dermawan dalam harta maupun dermawan dalam ilmu. Wala taktumuna, jelaskan dan tidak boleh menyembunyikan. Menyembunyikan ada beberapa model, di antaranya benar-benar disembunyikan, tidak mau diungkapkan. Ini dilakukan oleh ahlul kitab ketika mereka tahu dalam ayat mereka ada penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW dalam Taurat, ya. Allah menyebut tentang Nabi Muhammad SAW, dalam Injil pun demikian, ya. Seperti Nabi Isa telah mengabarkan bahwasanya akan datang seorang Rasul min ba'di ismuhu Ahmad.
namanya adalah Ahmad yang akan datang setelahku. Namun itu semua hilang dari mereka sembunyikan. Ya, ini model penyembunyian pertama, benar-benar disembunyikan ayat-ayat yang bertentangan dengan maslahat mereka menurut mereka. Jadi mereka sembunyikan. Ini model menyembunyikan pertama. Model menyembunyikan yang kedua adalah menyembunyikan makna yang benar sehingga ditakwil-takwil atau diselewengkan maknanya sehingga kebenaran tersebut akhirnya tersembunyikan dengan tafsiran yang salah, dengan sengaja mengaburkan, dengan sengaja merancukan. Padahal maknanya sangat jelas. Dia tahu maknanya demikian, tapi dia tidak secara teks ayatnya tidak dia sembunyikan, tapi dia sembunyikan secara maknanya atau secara tafsirnya dengan tafsir yang tidak benar. Maka Allah menjelaskan fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Ternyata janji berat yang Allah ambil dari mereka itu mereka buang ke belakang mereka. Ini menunjukkan sikap cuek yang sama sekali, karena kalau benar-benar diperhatikan berarti harus diletakkan di depan mata mereka, ya. Ya, di depan mata mereka, ya. Itu istilah orang Arab, kalau mereka perhatian mereka bilang di depan mata. Akan kami selalu perhatikan, ya. Seperti Allah mengatakan fa innaka bi ayunina pada Nabi Nuh alaihissalam, fa innaka bi ayunina, engkau akan senantiasa berada di perhatian kami, ya. Asma'u wa ara, seperti Allah berkata kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, jangan kalian la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku senantiasa mendengar dan selalu melihat kalian. Jadi kalau diperhatikan taruh depan, tapi kalau dibuang belakang berarti benar-benar cuek. Di belakang, bukan dibuang di samping kanan, samping kiri, bukan dibuang di depan, dibuang di belakang, menunjukkan kecuekan luar biasa dari ahlul kitab, tidak mengindahkan, tidak memperdulikan janji berat yang telah Allah ambil dari mereka. Dan ini sifat mereka. Dan sebenarnya Allah menafsirkan nabath itu seorang sudah pegang kemudian dia buang. Beda kalau dia tidak pegang, dia lihat kemudian dia cuekin. Kalau buang itu dia pegang, dia udah tahu, terus dia buang, berarti parah, lebih parah lagi. Bukan dia lewat cuek bebek, enggak, dia udah pegang, dia udah tahu, terus dia buang. Menunjukkan mereka buang di atas ilmu, sengaja membuang kebenaran tersebut. Sebabnya apa? Washtaru bihi thamanan qalila, karena mereka ingin mendapatkan kemaslahatan duniawi yang seluruh duniawi disebut qalil, mataun qalil. Hanyalah kesenangan yang sedikit. Di sini Allah mengatakan thamanan qalila. Semua dunia yang mereka dapatkan gara-gara menyembunyikan ayat Allah hanyalah harga yang sedikit. Mereka jual untuk dapatkan harga yang sedikit. Paling apa? Cuma diagungkan oleh pengikut mereka sehingga mereka tetap eksis di hadapan ahlul kitab atau tetap diakui oleh pembesar-pembesar mereka dan seterusnya. Ya, sehingga hanya mendapatkan sedikit duniawi. Fabi sama yashtarun, dan sungguh buruk apa yang mereka beli tersebut. Ya. Maka ayat ini secara umum bercerita tentang ahlul kitab yang sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kebenaran, baik Yahudi maupun Nasrani, bahwa akan datang di antaranya kebenaran tersebut akan datang nabi di akhir zaman. Ternyata mereka menyembunyikan atau mereka mentakwil dengan takwil yang tidak benar, seperti Nasara mengatakan yang datang benar tapi datang Ahmad bukan Muhammad. Ya, padahal salah satu nama Nabi Muhammad siapa? Ahmad. Itu mereka menyimpangkan tafsir. Atau mengatakan seperti menyembunyikannya, benar datang seorang nabi terakhir tapi nabi untuk orang Arab bukan untuk seluruh umat manusia. Ini contohnya penyelewengan tafsir. Jadi bilang benar ada nabi akan datang di akhir zaman tapi bukan untuk seluruh manusia, tapi itu nabinya orang Arab. Kita Bani Israel nabinya sendiri. Ini contoh menyembunyikan makna yang sesungguhnya. Maka siapapun dari umat ini, ulama dari umat ini yang kemudian menyembunyikan kebenaran, apakah menyembunyikan hadis dan ayat yang berkaitan dengan sesuatu, ataukah dia menyembunyikan tafsir yang benar demi untuk kemaslahatan pribadi, maka sungguhnya mereka telah meniru ahlul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi dan Nasara. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya pernyataan perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya rasul ditugaskan untuk berdakwah adapun nabi tidak ditugas untuk berdakwah, perbedaan ini tidak tepat.
Karena jangankan Nabi, para ulama saja wajib untuk menyampaikan, apalagi Nabi. Oleh karenanya ada beberapa pendapat tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul, dan pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran yaitu Rasul diutus kepada kepada kaum yang di situ ada menyimpang seperti benar-benar membelot ya. Adapun Nabi biasanya diutus kepada suatu kaum yang sudah ada orang yang beriman, cuma kemudian tidak menjalankan agama tersebut dengan baik. Seperti Nabi Bani Israel, Nabi Bani Israel, bahwasanya diutus kepada kaum yang sudah beragama, tapi mereka tidak menjalankan agama dengan baik. Adapun Rasul, yaitu ada yang menentang, seperti Fir'aun menentang. Allah alam, tapi ini ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Adapun membedakan bahwasanya Nabi tidak disuruh berdakwah, ini pendapat kurang tepat, karena jangankan Nabi, para ulama saja disuruh apa? Menyampaikan. Dan ini dalil bahwasanya seorang bisa menyembunyikan agama atau kebenaran karena dunia, dan dunia banyak, bisa berupa duit, ya, bisa berupa ketenaran, bisa berupa kedudukan, ya, sehingga tetap eksis. Seperti ulama Bani Israel, di antara mereka menyembunyikan kebenaran mungkin karena dunia, bisa juga karena untuk eksis, seperti diakui. Kan disebutkan ketika sebelum Nabi diutus, banyak orang sering mampir ke mereka bertanya-tanya. Mereka khawatir kalau muncul Nabi baru, mereka tidak ditanya-tanya lagi, sehingga kedudukan mereka menjadi jatuh. Sehingga mereka akhirnya menyembunyikan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas seorang yang punya ilmu sampaikan. Jangan gara-gara dia takut tidak eksis, maka dia sembunyikan ilmu. Kalau haram, bilang haram, jangan bilang tidak haram. Ya. Karena dilema seorang terkadang sudah eksis, sudah punya pengikut, kemudian ditanya tentang sesuatu, dia tidak berani bilang apa? Haram. Takut dia ditinggalkan oleh audiens. Maka ini salah satu bentuk dunia yang dia cari. Dia mencari dunia sehingga dia takut ditinggalkan oleh audiens, maka dia menyembunyikan kebenaran tersebut. Maka ini sama dengan ulama Bani Israel. Thamanan qalila, semuanya itu hanyalah sebentar, hanya kesenangan sementara. Wa bi'sa ma yashtarun, dan sungguh buruk apa yang mereka beli. Mereka jual ayat Allah untuk mendapatkan sedikit dunia. Baik, kemudian Allah melanjutkan ayat berikutnya, ayat 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Janganlah sekali-sekali kamu menyangka bahwasanya orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka dipuji terhadap perkara yang tidak mereka kerjakan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Janganlah kamu menyangka bahwasanya mereka akan lolos dari azab. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih, Ayat ini asalnya terkait dengan ahlul kitab, masih terkait dengan ayat sebelumnya. Yaitu Allah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau menyangka bahwasanya orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Ini orang Yahudi yang bangga, mereka menyembunyikan ayat tentang Nabi Muhammad, maka mereka mengatakan kita kalahkan Muhammad. Seandainya kita tampakkan ayat tersebut, maka kita akan ditinggalkan. Kita berhasil menyembunyikan sehingga kita tetap eksis, dan kita bangga kita mengalahkan Muhammad dari sisi ini, bahwasanya dia bukan seorang rasul, dan kita ngayal mengatakan dia bukan seorang rasul. Dia hanyalah pendusta, dia hanyalah ini, hanyalah. Jadi mereka bangga bisa mengelabui Bani Israel dan bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Sebagian ulama menafsirkan pada ayat ini yang dimaksud perbuatan ulama ahlul kitab yang tadi, bangga karena berhasil menyembunyikan ayat tentang Nabi Muhammad sehingga mengelabui umat, sehingga mereka tetap eksis dan mereka mengatakan kami mengalahkan Muhammad. Muhammad bukan seorang rasul. Bangga dengan perbuatan mereka. Sebagian ulama membawakan ayat ini juga mencakup orang-orang munafikin. Orang munafikin yang ketika diajak berjihad, mereka tidak mau dengan berbagai alasan. Mereka tidak berangkat. Ketika mereka ditanya, mereka beralasan. Saya bacakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rijal minal munafiqin ala ahdi Rasulullah sallam kana idza kharaja Rasulullah sallam ila al-ghazwi takhallafu anhu wa farihu bima qadim khilafa Rasulillah, yang disebut dalam Al-Qur'an ya. Sekelompok orang dari orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Sa'id Al-Khudri, jika Rasulullah keluar berjihad, maka mereka tidak ikut. Dan mereka bangga tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang tuh Muhammad berangkat, kita enggak berangkat. Mereka bangga.
Fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tadharu ilaihi wa halafu. Kalau Nabi datang pulang dari perang, Nabi tanya, "Kenapa kalian tidak perang?" Maka mereka bersumpah, "Demi Allah, demi Allah, demi Allah." Cari-cari alasan, sakit kayak apa kayak cari-cari alasan. Wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Maka turunlah firman ini, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya. Jangan kau menyangka orang-orang yang bangga dengan apa yang mereka lakukan dan suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan, bahwasanya mereka akan selamat dari adab. Tapi jadi sebagian ulama membawakan ayat ini juga termasuk orang munafik yang juga bangga karena berhasil mengelabui Muhammad. Tenang aja, kita enggak usah ikut. Nanti kalau pulang bilang aja kita sakit. Jadi mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Kemudian mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan, sehingga orang menyangka sebenarnya mereka itu semangat jihad tapi lagi sakit, jadi mereka tidak jihad. Padahal mereka tidak ada niat jihad sama sekali. Sehingga ada sifat ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Maka ayat ini mencakup Yahudi dan orang-orang munafik. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan juga ini bagi orang-orang muslimin yang riya. Yang riya. Ini la tahsabanna alladziina yafrahu bima atau. Jangan kau menyangka orang-orang yang sombong dengan apa yang mereka lakukan. Itu bangga, bukan. Sebenarnya kalau kita melakukan amal soleh kita gembira. Kita gembira karena bisa beramal soleh. Kalau kita melakukan maksiat kita sedih. Orang mukmin itu kalau beramal soleh dia senang, kalau dia beramal kemaksiatan dia merasa enggak enak, merasa buruk. Gembira sebenarnya tidak mengapa, tapi kalau sombong dengan amalan, nih saya sudah begini, lihat apa yang bisa saya lakukan. Seakan-akan dia punya jasa kepada Islam. Ini namanya sombong dengan apa yang dia lakukan. Maka jangan seorang ketika melakukan amal soleh dia sombong dengan bangga dengan apa yang dilakukan, seakan-akan dia sudah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan kalau tidak ada saya, lihat mungkin agama Allah tidak jalan. Itu ada kesombongan, itu ada ujub. Maka seorang beramal soleh dia gembira, bukan gembira sombong, tapi bahagia bisa beramal soleh. Tapi kalau dia merasa, wah kalau enggak ada saya mungkin enggak jalan. Lihat jasa saya kepada Islam, jasa saya kepada Allah, seakan-akan dia punya minnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman tentang orang-orang Badui, yamununa alaikan aslamu qul la tamunnu. Ya. Kata mereka bangga merasa punya jasa kepada Islam karena sudah masuk Islam. Mereka punya jasa kepada Allah. Kata Allah, balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Tapi Allah yang beri kau anugerah sehingga bisa masuk Islam. Jadi seorang ketika melakukan amal soleh dia bahagia tapi enggak boleh sombong. Karena dia bisa beramal soleh pun karena hidayah dari siapa? Allah. Maka la tahsabanna alladziina yafrahun. Jangan kau menyangka orang yang sombong bima atau dengan apa yang telah mereka kerjakan berupa amal soleh. Ya. Wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu. Di antara sifat mereka juga suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni bidzalikal mura'in al-mutakatsirin bima lam yu'tau. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang riya, yang merasa menunjukkan hal-hal yang banyak padahal mereka tidak punya. Kama jaa fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dalam hadis sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man idda'a da'wah kadhibah, man idda'a da'wa kadhibatan liyatakatsara biha lam yazidhu Allah illa qillah." Siapa yang ngaku-ngaku pengakuan yang dusta sehingga dianggap memiliki padahal tidak benar, maka Allah tidak akan menambah dia yang banyak, tapi Allah semakin membuat dia semakin sedikit. Itu dia merasa punya ini, merasa padahal bohong. Maka dia akan semakin disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia akui tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang sahih kata Ibnu Katsir, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang bergaya mutasyabbi' itu maksudnya merasa kenyang, tapi maksudnya al-mutazayyin, seorang yang merasa berhias, bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, seperti seorang memakai dua baju kedustaan. Kita kalau sudah melakukan amal soleh tidak boleh riya, apalagi tidak kita lakukan. Riya dengan sesuatu yang tidak kita lakukan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita kalau kita punya hafal Quran pun kita enggak boleh riya dengan kita punya hafalan. Apalagi kita enggak punya hafalan Quran tapi mengesankan kita punya hafalan Quran. Terus kita riya lagi.
Kalau misalnya kau sudah hafal Quran, oh iyalah, saya sudah hafal Quran. Itu benar-benar dia hafal, terus dia sombong, itu riya. Oh, pamer-pamer ke orang, saya hafid Quran, pamer ke sana kemari. Ini namanya riya. Supaya dipuji oleh manusia karena dia sudah hafal Quran. Hafal Quran amal soleh. Itu pun tidak boleh, apalagi dia tidak hafal Quran. Terus dia mengesankan hafal Quran. Kau hafal berapa juz? Adalah, pokoknya ada. Pokoknya. Bilang aja enggak ada, kenapa? Jadi kalau dia bilang ada, saya tidak mau cerita. Terkesan dia sudah menghafal banyak, padahal satu juz juga belum ada ya. Jadi dia membuat orang puji dia dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Contoh misalnya dia bagi-bagi uang. Dia mengesankan uang ini adalah milik dia, dia bagi-bagi. Ternyata dia cuma distributor. Dia cuma bagi-bagi, itu pun sebagian dia masukkan di kantongnya, dipotong 12,5%. Seperti waktu ada kawan mau kirim uang ke Palestina. Dia tanya, Ustaz ini ada yayasan mau bantu kirim uang ke Palestina tapi dia ingin potong 12,5%. Kurang ajar kata saya. Ini memang uang, kalau memang mau potong 25% banyak sekali. Kalau kita kirim 1 miliar berarti berapa? 125 juta. Enak sekali jadi tukang penyalur ya. 10 miliar sudah berapa? 1,25 miliar. Cuma terima uang aja. Maka ketika dia bagi-bagi, mengesankan dia yang bagi-bagi. Uang dari mana nih? Dari mana Pak? Oh, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang aja saya tukang bagi-bagi. Enggak usah mengesankan kayaknya kau yang punya duit. Jadi orang mengesankan dia orang soleh. Duit dia, padahal duit orang. Enggak usah bilang aja saya cuma menyalurkan. Biar tidak diduga dengan apa yang tidak dia lakukan. Ini mencegah. Jangan suka kita dipuji dengan apa yang tidak kita miliki. Mengesankan ikhlas ternyata tidak ikhlas. Mengesankan tawadhu ternyata sombong dalam hatinya. Cuma pencitraan. Tidak usah seperti itu. Makanya ketika dalam hadis di dalam kitab Tauhid, ketika Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'a al-kawkaban qaddal bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maka salah seorang dari hadirin mengatakan, ana. Ama ini lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Saya tadi malam melihat bintang jatuh mungkin misalnya jam 2 malam, jam 3 malam. Ya. Dan biasanya para salaf kalau jam 2, jam 3 malam terbangun, bisa dipastikan mereka sedang ibadah. Karena dulu enggak ada medsos, enggak ada bola ya. Paham? Benar atau tidak? Kalau kita bangun jam 2 malam, jam 3 malam dipastikan ibadah, belum tentu kan? Kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu, orang bangun jam 2, jam 3 malam bisa dipastikan sedang beribadah. Supaya tidak disangka beribadah, dia tepis. Ama inni lam akun fi salatin. Saya kebangun malam itu bukan sedang salat malam. Walakinni ludiktu, tapi saya kesengat binatang buas sehingga saya tidak bisa tidur. Ini contoh dia menepis, jangan sampai dia dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Nanti disangka dia salat malam. Enggak, saya itu tadi malam bukan salat malam, tapi sedang keentup kalanjiking misalnya. Ini untuk menjaga kita ikhlas sampai karena nanti jadi sesuatu yang menyenangkan, karena kalau kita dipuji dengan apa yang tidak miliki, setan akan menghiasnya kita jadi hobi dipuji dengan apa yang tidak, dipuji dengan apa yang tidak kita miliki. Yang kita miliki saja menjadikan candu, akhirnya naik tingkat, dipuji dengan yang tidak kita lakukan. Maka dua-dua kita hindari. Maka ini adalah riya plus bohong. Ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang bergaya dengan apa yang tidak miliki seperti pakai dua kedustaan. Ada beberapa tafsiran, itu di antara dia dusta pada dirinya, dia dusta pada orang lain. Dia tahu dia dusta, dia bohongi juga orang lain, seakan-akan dia punya padahal tidak punya. Maka itu orang yang biasa-biasa saja, tidak usah macam-macam. Kalau dia punya amal soleh, jangan minta dipuji, apalagi tidak punya amal soleh. Ini sifat orang munafik, riya. Jadi ayat ini umum, mencakup orang Yahudi, mencakup orang munafik, dan juga mencakup orang-orang yang riya. Ya, diancam dengan ancaman yang berat. Ya. Bahwasanya hal ini membuat mereka tidak selamat dari azab, dan bagi mereka azab yang pedih. Namun ada tafsir yang menarik dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala.
Bahwasanya siapa yang ingin ketika melakukan amal soleh kemudian orang-orang tidak mencelanya, dia bukan riya, bukan ingin mencari kedudukan, tapi agar tidak dicela. Ya. Kata Syekh Sa'di, ala anna man ahabba an yuhmad wa yuthna alaihi bima fa'alahu min al-khair wa tiba'il haq idza lam yakun qasduhu bidzalika riya sum'a annahu ghairu madhmum. Bal hadha min al-umuri al-matluba allati akhbara Allah Ta'ala yajiz biha al-muhsinin lahu al-a'mal wal aqwal wa annahu jaza biha khawasa khalqihi wa sa'aluha minhu. Kama qala Ibrahim wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi buah tutur kata yang baik orang-orang belakangan. Yaitu Ibrahim tidak ingin tercela di kalangan orang-orang belakangan. Ya, dan Allah kabulkan sehingga tidak ada yang mencela Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasara, kaum muslimin, bahkan musyrikin Arab tidak ada yang mencela Nabi Ibrahim. Jadi kalau seorang melakukan amal soleh agar tidak dicela, agar dipuji, disebut dengan sebutan yang baik, maka ini bukan riya. Kalau riya itu dipuji, ingin dipuji supaya mencari kedudukan di hati manusia. Talabul manzilah fi qulubin nas. Mencari kedudukan di hati manusia. Jadi Syekh Sa'di membedakan. Adapun orang melakukan amal baik supaya tidak dihina oleh orang, itu boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Tidak jadi bahan ejekan bagi orang, tidak jadi bahan omongan orang lain. Boleh-boleh saja karena Nabi Ibrahim pernah minta hal tersebut. Wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah bagiku buah tutur kata yang baik di orang-orang belakangan sehingga dikabulkan. Tidak ada seorang pun yang mencela Nabi Ibrahim. Padahal Ibrahim ketika hidup perjuangan luar biasa. Menghadap ini, menghadap anu sampai diusir, sampai dihina. Tapi dia berdoa, saya setelah meninggal jadi buah tutur kata yang baik di kalangan orang belakangan dikabulkan. Sehingga Sa'di mengambil faedah bahwasanya kalau orang melakukan amal soleh supaya tidak dicela, supaya dipuji dalam rangka maksudnya tidak dijadikan bahan hinaan, maka ini boleh-boleh saja. Ya, agar dia disebut orang yang baik, orang-orang mengenal dia orang baik, ya, karena kita butuh dikenal sebagai orang baik sehingga tidak disuudzoni oleh orang lain, bukan untuk mencari kedudukan di hati orang. Selama tidak mencari kedudukan di hati orang, maka ini tidak mengapa, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Pendapat beliau, ya. Tapi kita lanjutkan. Maka orang yang seperti tadi semua yang ingin dipuji dengan tidak apa yang dia lakukan, bangga dengan perbuatan mereka, maka ini fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kau sangka mereka akan selamat dari azab, walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ini Allah menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dialah pemilik penguasa langit dan bumi, karena yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan arkan tauhid rububiyah. Rububiyah itu dibangun di atas 3 perkara. Yang pertama, hanya Allah yang menciptakan satu-satunya, yang kedua hanya Allah yang memiliki satu-satunya, dan yang ketiga hanya Allah yang mengatur satu-satunya. Siapa yang meyakini hal ini pada Allah, maka dia telah mentauhidkan Allah secara rububiyah. Itu yang menciptakannya siapa? Allah, ya. Tidak ada yang ikut serta bersama Allah dalam mencipta. Yang kedua, karena hanya Allah yang mencipta semuanya, berarti yang memiliki ini seluruhnya cuma siapa? Allah. Misalnya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik siapa? Allah. Semua lillahi mulku samawati, semua langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak dimiliki oleh Allah, karena yang menciptakan semuanya adalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb al-alamin. Al-alamin adalah semua selain Allah. Semua makhluk masuk dalam al-alamin, dan dia Rabbnya, yang menciptakannya, yang memilikinya, ya. Misalnya ketika kita bertalbiyah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ya. Sungguhnya segala pujian, ya, hanya untuk Engkau, segala nikmat adalah milikmu, laka wal mulk, dan seluruh kerajaan hanyalah milik siapa? Allah. Kenapa semuanya milik Allah? Karena Dia yang ciptakan. Makanya
Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Allah mengatakan falyakhluqu dzarratan wal yakhluqu sya'iratan. Siapa yang bisa mencipta? Coba suruh cipta biji, misalnya biji jagung atau biji gandum. Siapa yang bisa ciptakan? Kalau tanam kemudian tumbuh, enggak? Siapa yang bisa bikin? Siapa yang bisa bikin semut, ciptakan semut? Enggak bisa ya. Yang bisa cipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang karena Allah ciptakan maka milik Allah sendiri. Kemudian di antara rukun rububiyah yang ketiga adalah yudabbirul amr. Dialah yang mengatur segalanya, maka tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Yudabbirul amr, dialah yang mengatur segalanya. Ya, tidak ada suatu gerakan apapun di alam semesta kecuali yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memuji dirinya. Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah, hanya milik Allah lah. Ya, ini mengedepankan jar majrur lillahi, yaitu untuk menunjukkan yufidul hasr, bahwasanya hanya Allah, hanya milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Yaitu tidak ada yang dikecualikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melakukan segala hal, ya. Makanya jika Allah ingin sesuatu hanya mengatakan apa? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah ingin sesuatu, dia bilang kun fayakun. Tetapi saya sering ingatkan bahwa ini dimaksud dengan segala sesuatu di sini tidak termasuk di dalamnya adalah al-mumtani'at. Al-mumtani'at itu adalah perkara yang mustahil secara logis. Maka jangan dimasukkan dalam sesuatu yang mampu Allah lakukan. Contoh seperti misalnya sederhana, bisakah Allah menciptakan suatu yang segitiga tapi seginya 5? Itu tidak mungkin, karena namanya segitiga pasti harus namanya seginya 3. Kalau segitiga tapi 5 namanya segi 5. Ya. Jadi pertanyaan itu suatu yang mumtani secara akal tidak bisa. Ini di luar dari suatu. Misalnya mengatakan apakah Allah bisa menciptakan semisal dia? Ini juga tidak mungkin. Karena namanya Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Kan enggak bisa. Tuhan itu menciptakan, tidak diciptakan. Kalau timbul pertanyaan di orang ateis, bisakah? Katanya Allah mampu atas segala sesuatu. Bisakah Allah menciptakan Tuhan semisalnya? Ya enggak bisa. Karena Tuhan itu bukan dicipta, Tuhan itu mencipta. Maka bisakah? Pertanyaan sama seperti, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Ya enggak bisa. Ini menggabungkan sesuatu yang kontradiktif, mustahil, enggak bisa. Seperti orang, bisakah kau naik ke bawah? Ya enggak bisa, salah, pertanyaan salah. Naik itu ke atas. Bisakah naik ke bawah? Ya, goblok kamu, otakmu taruh di mana? Ya. Namanya naik itu ke atas, kalau turun ke bawah. Dia bilang, bisakah kau turun ke atas? Ya aduh, baru keluar dari rumah sakit jiwa ya, belum sembuh benar. Nah seperti ini luar, maka ini seperti ini banyak diungkapkan oleh orang-orang ateis untuk meragukan adanya Tuhan. Mereka bilang, bisakah Allah gini? Ini tidak luar daripada syai'. Syai' dalam bahasa Ibnu Taimiyah menjelaskan, syai' adalah sesuatu yang mungkin, bukan yang mumtani'at. Mumtani'at secara zatnya. Maka jangan terbawa oleh perkataan orang ateis atau orang yang ragu, ya. Allah ala kulli syai'in qadir tanpa terkecuali. Bisakah Allah punya anak? Enggak mungkin. Karena Allah sifatnya adalah qul huwallahu ahad. Kalau dia punya anak berarti dia tidak sendiri, dia ada yang seperti dia. Berarti dia membutuhkan, berarti dia macam-macam. Intinya ini di luar daripada sesuatu yang dimaksud. Adapun Allah Maha Kuasa segala sesuatu tanpa terkecuali. Terserah Allah membuat atau tidak. Adapun kita, mustahil bagi kita karena kita enggak punya instrumen untuk, maksudnya bisakah saya terbang? Mustahil saya bisa terbang. Karena saya tidak punya peralatan untuk bisa terbang, ya. Tapi bagi Allah tidak mustahil bikin saya bisa terbang. Mungkin tidak? Mungkin, ya. Secara mungkin. Ini diantara yang mungkin Allah lakukan tapi Allah tidak lakukan. Ya. Tapi kalau bagi saya mustahil karena ketidakmampuan saya. Karena Allah Maha Kuasa segala sesuatu, maka dia bisa lakukan apapun yang dia inginkan. Banyak hal yang menurut kita ternyata
mustahil, ternyata belakangan tidak mustahil. Dulu kalau mungkin 1000 tahun lalu bilang ada HP bisa bicara video call, orang bilang mustahil, orang gila. Sekarang mungkin. Tapi dulu kita masih ingat ada film kartun bikin jam bisa ngomong. Film kartun dulu zaman dulu masih kecil. Bicara jamnya buka terus dia bisa ngomong langsung. Sekarang perkara biasa, video call. Video call. Dulu kelihatannya mustahil, sekarang tidak mustahil. Tandanya orang 1000 tahun lalu hidup kemudian cerita ada benda dari metal terbang di udara, mereka bilang apa? Mustahil. Padahal sekarang pesawat banyak ya. Ya. Mustahil. Makanya adapun bagi Allah tidak ada yang mustahil, semuanya Allah bisa lakukan. Masuk dalam Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan di antara yang menunjukkan maha kuasa Allah, lihatlah bagaimana alam semesta yang begitu hebat, menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menciptakan makhluk yang luar biasa dengan variasinya, dengan ekosistemnya, dengan keterkaitan satu dengan yang lainnya, maka ini menunjukkan Allahu ala kulli syai'in qadir. Maka secara meskipun tidak ada dalil, secara akal kita bisa lihat yang menciptakan ini semua pasti maha kuasa. Gimana dia bisa menciptakan sistem yang luar biasa, yang sangat rumit, kemudian kompleks, kemudian komprehensif, kemudian keterkaitan semuanya luar biasa. Ini yang ciptakan sangat luar biasa, maka dia ala kulli syai'in qadir. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Di sini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan tadabbur alam, melihat ayat-ayat Allah al-kauniyah. Karena ayat Allah ada dua, ada al-ayat syar'iyyah, itu Al-Quran dan hadis yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, atau Al-Quran yang langsung lafal-lafalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya al-ayat syar'iyyah. Itu hukum-hukum Allah, syariat. Yang namanya al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda. Al-ayat maksudnya suatu yang tanda. Al-ayat maksudnya alamat, itu tanda yang menunjukkan akas keesaan Allah. Yang menunjukkan keesaan Allah ada ayat-ayat syar'iyyah. Seorang baca Al-Quran dia tahu ini pasti yang menurunkan Tuhan yang Maha Esa. Atau dia melihat kauniyah, melihat alam semesta, dia tahu bahwasanya yang menciptakan adalah Maha Esa, Maha Kuasa. Nah di sini dalam ayat 190 dan seterusnya Allah menyuruh kita untuk merenungkan ayat-ayat al-kauniyah dalam rangka untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Orang melihat dirinya sendiri tahu bahwa ini yang mencipta sangat luar biasa. Setiap organ tubuh yang ada dalam tubuh kita menunjukkan penciptanya luar biasa dan bukan kebetulan. Tanya sama dokter, mereka tahu. Organ pernapasan bagaimana sistemnya luar biasa, organ penglihatan bagaimana sistemnya luar biasa, ya. Peredaran darah bagaimana sistemnya luar biasa, organ ginjal bagaimana sistemnya luar biasa, semuanya luar biasa. Organ produksi juga luar biasa. Dokter tahulah itu semua. Dan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin kebetulan karena sangat kompleks. Saya sering sampaikan hal ini bahwasanya di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah itu, Tuhan itu ada, yaitu karena rumitnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kerumitan menunjukkan yang membuatnya harus detail. Kalau kita jalan ke hutan tahu-tahu ada batu terbelah 3, mungkin bentuknya satunya V, satunya V kebalik, satunya A, ini mungkin karena jatuh prek tiba-tiba jadi bentuk seperti itu, mungkin. Probability-nya mungkin ada terjadi. Tapi kalau kita jalan di hutan kita lihat ternyata ada batu yang diukir bentuknya seperti kursi, ada tempat duduknya, depannya ada mejanya, terus di atasnya ada payungnya. Enggak mungkin dibilang kebetulan tiba-tiba jatuh begitu, kena cahaya, kena hujan tiba-tiba jadi bentuk batu, enggak mungkin. Ini pasti ada yang bikin. Kenapa? Karena rumit. Bola mata kalau kita keluarin saraf-saraf banyak, ini pasti ada yang bikin karena rumit. Ya. Saraf-saraf banyak sekali, ada yang bilang jutaan saraf. Kalau orang buta warna berarti ada saraf satu yang hilang. Kita sekarang nggak bisa lihat jin karena sarafnya nggak ada. Kalau Allah pasang saraf, kita bisa lihat jin. Maksudnya rumit. Ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Apalagi ateis, kalau kita bilang ada bola, kita jahit 50 bendera peserta Piala Dunia, kita jahit dalam satu bola dengan rapi,
Kita bilang sahabat orang ateis, ini terjadi dengan sendirinya. Dia bilang enggak mungkin. Kok bisa rapi jahitan 50 bendera dalam satu bola? Dalam satu bola ini semua peserta Piala Dunia, enggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Kita bilang apalagi bola dunia ini. Dengan begitu rapi, enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka di antara hal yang menunjukkan adanya Tuhan itu kerumitan, bahwasanya Tuhan itu ada. Maka kita disuruh renungkan tentang bagaimana alam semesta yang luar biasa, dengan rumitnya, dengan kompleksnya, dengan keterkaitannya. Maka Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh. Lihatlah langit yang tegak tanpa begitu luas, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Siapa yang bisa bikin? Kita bikin rumah aja tidak pakai tiang susah. Susah. Apalagi berat isinya, ada matahari, rembulan, ada benda-benda berat di atas. Bagaimana langit tersebut bisa Allah ciptakan dengan begitu kokoh? Bumi dengan begitu luar biasa. Dengan di luarnya maupun dalamnya Allah siapkan bahan-bahan tambang yang diperlukan oleh manusia, dibuka, diungkap oleh Allah sedikit demi sedikit dengan berjalan waktu. Nanti ketahuan dibutuhkan di kemudian hari. Dengan semuanya Allah siapkan. Ya, ada gunungnya, ada sungainya, ada lembahnya, ada datarannya, ada batunya, ada oksigennya sekian persen. Ya, sementara di planet lain mungkin ada oksigen, tapi terlalu tinggi kalau bisa jadi kebakaran. Tapi oksigen yang cukup di subhanallah semuanya ada aturannya. Ini enggak mungkin. Allah suruh merenungkan agar kalian tahu bahwasanya ini ada penciptanya. Allah mengatakan waqtilafil laili wan nahar. Perubahan siang dan malam. Ini juga luar biasa. Bagaimana ada siang sehingga kalian bisa bekerja, ada malam supaya bisa tidur. Allah atur. Kalau Allah berkehendak Allah jadikan siang terus, kalau Allah berkehendak jadi malam terus, susah kita. Susah kita. Jadi ada siang, ada malam, siang untuk malam untuk tidur, untuk istirahat, siang untuk bekerja. Dan perubahan siang malam ternyata bukan perubahan yang kecil. Kata Allah, alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa'a la ja'alahu sakina. Thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kalau lihatlah bagaimana di pagi hari kalian melihat naungan ya begitu panjang. Ya. Thumma qabatnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami kecilkan bayangan tersebut sedikit demi sedikit sesuai dengan pergerakan matahari. Matahari kalau pertama terbit bayangan panjang atau tidak? Ketika dia semakin naik semakin pendek enggak? Allah jadikan matahari sebagai petunjuk. Maksudnya terjadinya bayangan. Kalau Allah mengatakan Allah berkehendak, Allah tidak akan merubah ini. Itu matahari disuruh berhenti. Tapi ternyata terjadinya bayangan ini, naungan orang untuk pagi hari, kemudian segar untuk beraktivitas. Ternyata terkait dengan apa? Matahari. Maka ternyata terjadi di siang dan malam itu membutuhkan instrumen yang banyak. Butuh bumi, butuh matahari, butuh ada peredaran. Matahari juga jaraknya harus konstan. Ada yang bilang jaraknya 150 juta kilometer, kemudian ledakan yang terjadi di permukaan matahari dengan panas yang harus konstan. Kalau tidak konstan maka pagi-pagi kita sudah kepanasan karena matahari hari ini gasnya terlalu besar. Tapi lihat konstan ya. Kalau terus dia harus di orbitnya, kullun fi falakin yasbahun, sesuai dengan orbitnya. Kalau matahari mendekat kita mati semua. Kalau matahari menjauh kita jadi tinggal di Eskimo mati semua, tidak siap. Dan matahari ada waktunya, kapan terbitnya, kapan terbenamnya, tidak terlambat. Kalau bisa terlambat, bisa maju, kita pingin pas Ramadan segera terbenam. Kalau subuh jangan dulu terbit matahari, ya. Biar sahur lebih banyak. Ya. Tapi subhanallah maksudnya siang dan malam itu bukan perkara, itu adalah hal yang tiap hari kita lihat, namun tidak kita renungkan bahwa ini perkara yang sangat hebat. Bagaimana sistem ada siang dan malam. Bagaimana membuat sistem tersebut, apa manfaat siang dan malam, sebenarnya Allah sudah sebutkan dalam banyak ayat. Untuk kita tahu bahwa ini semua tidak terjadi dengan kebetulan, ada Tuhan yang menciptakannya, mengadakannya, membuat sistem ini. Dan yang membuat sistem ini akan suatu saat bisa merubahnya. Kalau dia ingin hari kiamat. Maka matahari terbit dari barat. Dan ketika menjelang di musim datangnya Dajjal, dibuat 1 tahun, 1 hari seperti 1 tahun. Kemudian 1 hari seperti 1 bulan. 1 hari seperti 1 minggu. Kemudian 1 hari seperti hari biasa. Siapa yang bisa bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sungguh ada tanda-tanda ya bagi orang yang berakal. Inilah fungsinya akal. Makanya seharusnya fisikawan dan ahli sains harusnya mereka semakin beriman, bukan menjadi ateis. Namun qadarullah sebagian fisikawan malah menjadi apa? Ateis. Harusnya mereka, ini luar biasa. Tapi aneh ketika mereka semakin pelajari, mereka mengatakan ternyata alam semesta ini
ada rules, ada aturan-aturan yang berjalan kata mereka. Yang tidak kita lihat. Makanya bisa dibuat rumus-rumus karena semuanya ada aturannya. Kenapa dibuat teori-teori? Karena ada aturan yang berlaku, benar atau tidak? Kalau tidak berlaku tidak bisa dibuat teori. Kenapa dibuat rumus-rumus? Rumus ini, rumus anu, rumus ini, rumus anu, rumus kimia, rumus fisika, rumus biologi, rumus macam-macam. Karena ada aturan yang berlaku. Kemudian mereka kesimpulannya gimana? Kalau gitu alam sudah berjalan dengan hukum kausalitas yang ada, maka tidak perlu Tuhan. Lah, harusnya otakmu bilang kalau ada aturan berarti ada yang bikin apa? Aturan. Enggak mungkin aturan terjadi dengan apa? Sendirinya. Ini malah sebaliknya. Harusnya mereka menemukan aturan tersebut, mereka semakin yakin Tuhan itu ada, malah sebaliknya mereka mengingkari adanya Tuhan. Sebenarnya hidayah di tangan Allah. Fama lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak kasihkan hidayah, petunjuk, dia tidak ada yang bisa kasih dia petunjuk. Dia sudah mengungkap semua keajaiban alam yang kita pun tidak tahu. Seharusnya dia semakin yakin ada Tuhan, ini dia malah jadi ateis. Salah seorang ikhwan yang mengambil S2 dulu di Inggris, dia bilang guru-guru saya banyak ateis, dia ahli fisika. Guru-guru saya banyak ateis, Ustaz. Kok bisa ya? Ya begitulah. Ateis. Karena justru ketika dia ahli, dia seakan-akan ini hukum kausalitas. Seperti pendapat orang-orang Yunani zaman dahulu mengatakan bahwasanya alam semesta ini hanyalah materi tanpa ada sesuatu di balik materi, dan materi terjadi dengan sendirinya, dan materi berjalan dengan hukum kausalitas yang berjalan tanpa ada yang mengaturnya, terjadi dengan sendirinya. Perkataan terjadi dengan sendirinya sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kita pukul kepalanya, tung, kok siapa yang pukul? Enggak, terjadi dengan sendirinya. Bahwasanya mengetahui sebab akibat adalah perkara yang disebut dengan ulum daruriyah, suatu perkara yang tidak perlu dipelajari. Fitrah manusia kalau ada akibat pasti ada sebab. Anak kecil yang tidak pernah kita ajari, kalau kita senggol, kita pukul kepala dia pasti balik. Siapa yang siap? Dia pasti tahu. Enggak usah antum ajarin bahwasanya kepala tersenggol ada yang mukul, enggak perlu. Dia langsung tahu kepala dia sendiri berarti ada yang lakukan. Dia akan cari tahu siapa. Itu namanya. Dan banyak hal, maksudnya ini di antara Allah mengajak perenungan bahwasanya Tuhan itu ada ya. Dan banyak bagaimana orang-orang ateis masuk kembali ingat kepada Tuhan karena perenungan ya. Karena perenungan ya, banyak sekali. Makanya Allah mengatakan la ayati li ulil albab. Maka tanda-tanda adanya Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Orang tidak bisa merenungkan ini berarti tidak berakal. Allah sebutkan sifat-sifat mereka dalam ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Yadhkurun di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan selalu. Yaitu orang-orang yang senantiasa ingat Allah. Qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim dan juga ketika sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan ini semua dengan sia-sia ya, tanpa ada tujuan. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, maka Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari, jagalah kami dari azab neraka. Baik. Di sini Allah menyebutkan ciri orang-orang al-albab, orang-orang yang cerdas, yang selalu ingat Allah. Ingat Allah di sini dengan segala makna zikir. Zikir sebagian orang hanya menyebutkan dengan makna sempit. Zikir hanya maksudnya adalah subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu salah satu zikir. Zikir maknanya umum, di antaranya zikir menuntut ilmu. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahli zikir. Zikir itu maksudnya ilmu, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Seperti Allah berfirman tentang khutbah Jumat. Ya. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika dikumandangkan Jumat, azan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Maksudnya khutbah Jumat karena isinya ilmu. Dan zikir artinya mengingat Allah. Mengingat Allah dengan banyak cara. Di antaranya dengan berzikir langsung subhanallah, alhamdulillah. Di antara mengingat Allah dengan berdoa astagfirullah. Astagfirullah itu berdoa. Minta kepada Allah, ingat Allah. Di antara mengingat Allah dengan mengingat hukum-hukum yang Allah turunkan. Dengan belajar, dengan membaca kitabnya, baca Al-Quran, dengan belajar agama, karena Allah kasih informasi tentang malaikatnya, tentang syariatnya, tentang hal-hal gaib. Seorang belajar, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan belajar.
Di antaranya mengingat Allah dengan merenungkan ciptaannya. Jadi zikir kepada Allah itu banyak, yaitu ujungnya zikir kepada Allah, caranya banyak dengan tadi saya sebutkan. Di antara berzikir kepada Allah dengan merenungkan ciptaan-ciptaannya sehingga menggugah hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dia merenungkan. Oleh karenanya benar di antara juga fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalan di atas melihat bagaimana dampak dari orang-orang yang Allah siksa. Mengingat reruntuhan Allah binasakan mereka dalam rangka untuk mengingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat ciptaan Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkala mereka renungkan tentang onta bagaimana ciptaannya luar biasa. Wa ila sama'i kaifa rufat. Bagaimana langit bisa ditinggikan dengan tinggi dan luas dan besar tanpa tiang. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung dipancangkan, gimana caranya? Ada pasaknya di dalam, gimana cara memancangkannya? Siapa yang mau tanam itu gunung? Kalau bukan ada yang menanamkannya. Dan seterusnya. Oleh karenanya ini semua bisa kita lakukan ya dengan mudah dengan niat tadabbur alam Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sarana sekarang banyak YouTube, kita bisa lihat keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tadabbur alam tidak harus pakai duit maksud saya. Mau tadabbur alam ke Paris tadabbur alam, ada-ada aja lu. Putar YouTube aja nanti lihat Paris sudah. Sesekali boleh keluar lihat alam, tapi tidak harus begitu ya. Tidak harus begitu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, bangun tidur dia lihat ke langit. Di rumah sudah bisa tadabbur alam. Saya bacakan dalam hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bitu fi baiti Maimunah lailah. Kata Ibnu Abbas, saya tidur di bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Dan Rasulullah lagi nginap di rumah Maimunah. Li anzura kaifa salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Saya ingin lihat bagaimana salat malam Nabi. Jadi dia nginap untuk lihat salat malam Nabi. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahli sa'atan tsumma raqada. Rasulullah ngobrol sebentar sama istrinya kemudian tidur. Falamma kana thuluthul lail al-akhir, ketika sepertiga malam yang terakhir, au ba'dhuhu atau di tengah-tengah malam, qa'ada fa nadhara ila sama', Rasulullah ke atas. Fa qara'a, kemudian Rasulullah baca inna fi khalqis samawati wal ard sampai li ulil albab. Rasulullah baca ayat tadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab dan seterusnya. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah baca Quran sebelum berwudu. Jadi ini dalil bahwasanya baca Quran boleh tanpa wudu. Tentunya lebih afdal dengan berwudu. Rasulullah bangun langsung baca Quran. Tsumma qama fatawaddaa wastanna tsumma shalla 11 rakaah. Ini Rasulullah bangun fatawaddaa, Rasulullah berwudu. Berarti tadi baca Quran sebelum berwudu. Fatawaddaa sebelum berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu salat sunnah 11 rakaat. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat sebelum subuh. Tsumma kharaja fa shalan nas linnasi subha. Kemudian Rasulullah salat subuh. Maka dia disunnahkan kalau kita bangun malam kita membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini umum, alladzina yadhkurunallah, yang mengingat Allah dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring ya. Maka seorang berusaha selalu ingat Allah, terkait dengan Allah. Apakah dia pikir tentang akhirat? Dia pikir tentang keagungan Allah, dia pikir tentang hukum-hukum Allah. Dia pikir bagaimana saya bisa mendidik anak-anak karena Allah. Selalu mengingat Allah. Maksud zikir tidak harus subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu maksud saya. Kita mengingat Allah dengan berbagai macam cara. Mengingat tafsir, itu semua mengingat tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha selalu dalam kegiatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau dia berdiri, mau duduk, berbaring, ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian juga mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana tentu sangat hebat penciptaan langit dan bumi. Bagaimana hasilnya seperti ini? Berarti Allah sangat hebat, sangat dahsyat, sangat agung. Bisa menciptakan langit dan bumi yang sangat luar biasa. Setelah mereka merenungkan ini semua, mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sia-sia, hanya main-main. Ini bantahan telak kepada orang-orang falasifah yang diikuti oleh orang sebagian Asy'ariyah yang mengatakan
nufatul hikmah yang mereka mengatakan Allah menciptakan suatu tanpa kehendak apapun. Karena mereka punya syubhat, kata mereka kalau Allah melakukan suatu karena tujuan, berarti Allah belum sempurna sebelum mencapai tujuan. Syubhat secara logis aja. Ini disampaikan oleh Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Sehingga mereka membuat teori namanya emanasi, yaitu faidul ilahi, bahwasanya makhluk itu muncul dari zat Allah tanpa Allah punya tujuan menciptakan mereka, tetapi mereka muncul dengan sendirinya karena kesempurnaan Allah. Sehingga syubhat tersebut sampai ke sebagian ahlul bidah, mereka mengatakan Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Karena kalau kita bilang Allah melakukan sesuatu dengan tujuan, berarti Allah belum sempurna berarti. Karena Allah baru sempurna kalau mencapai tujuan. Kalau begitu, Allah apapun tanpa tujuan. Kalau kita orang yang berakal sebaliknya, justru kalau sesuatu melakukan tanpa tujuan tidak sempurna. Seperti orang linglung, seperti orang gila, seperti orang ngelindur, seperti orang tidur, dia lakukan sesuatu tidak ada tujuan. Adapun orang cerdas, Allah Al-Hakim yang melakukan dengan hikmah berarti ada tujuannya. Maka lihat mereka berenungkan, mereka mengatakan tidak mungkin Allah ciptakan ini cuma main-main doang, main-main bikin matahari, main-main bikin kita, enggak mungkin. Mereka mengatakan afahsibutum annama khalaqnakum abatha, apa kalian menyangka kalian diciptakan hanya sekedar main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Enggak mungkin. Itu namanya bercanda. Allah ciptakan alam semesta, ciptakan kalian cuma iseng, namanya apa? Iseng. Tidak. Allah ada tujuan. Makanya mereka berpikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sia-sia. Oleh karenanya mereka tahu pasti ini melazimkan kalau tidak sia-sia, pasti ada tujuan, di antara tujuan pasti kita akan dibangkitkan. Dan mungkin Allah iseng ciptakan kita tanpa ada penyelesaian. Allah ciptakan satu membunuh, satu dibunuh, satu ditipu, satu dibohongin, satu dizolimi, satu menzolimi. Kemudian selesai begitu saja tanpa ada kebangkitan. Ini Tuhan tidak becus seperti ini. Kalau ada Tuhan ciptakan kita kemudian tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada hari pembalasan, ini Tuhan enggak beres. Berarti cuma iseng, dan Tuhan yang iseng-iseng tidak sempurna. Oleh karenanya mereka merenungkan, makanya setelah mereka berpikir semua mereka berdoa untuk akhirat. Kata mereka, faqina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Oleh karenanya adanya akhirat bisa diketahui dengan logis. Bukan dengan dalil aja. Ini pasti ada hari pembalasan, enggak mungkin begini-begini saja. Pasti di balik ini ada suatu judgment day, pasti ada suatu perkara yang akan keputusan terakhir bagaimana akhirnya pasti ada. Enggak mungkin gini-gini doang. Kalau gini doang Tuhannya enggak beres. Tuhan enggak becus. Benar atau tidak? Oleh karenanya adanya hari kiamat bisa diketahui secara logis. Makanya mereka berpikir tentang alam semesta. Mereka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin kau ciptaan ini sekedar sia-sia, iseng-iseng aja. Kalau begitu berarti kami akan dibangkitkan. Kalau kami akan dibangkitkan berarti ada surga dan neraka. Kalau begitu faqina adzabannar. Lihat, mereka renungan tersebut ada tujuannya, yaitu faqina adzabannar, untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, yang ngerti. Ada hari kesudahan, yaitu hari Yaumul Fasl, hari keputusan, hari persidangan. Dan orang-orang yang menyangka tidak ada hari kiamat, maka mereka adalah orang-orang yang orang kafir. Kata Allah, wa ma khalaqna, dalam surat Sad, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya iseng-iseng, batilan, sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Orang kafir mengatakan tidak ada hari kiamat. Yang suudzon sama Allah. Ini persangkaan buruk, menyangka tidak ada hari kebangkitan. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celaka neraka jahanam bagi orang-orang yang berprasangka buruk tersebut. Jadi menyangka tidak ada hari kebangkitan, prasangka buruk. Orang yang cerdas secara logis tahu bahwa ada namanya hari kebangkitan. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Wa innas sa'ata la'atiyah. Sungguh hari kiamat pasti datang. Itu ada hari pembalasan. Fasfahi safhal jamil, maka maafkanlah dan lapanglah dada. Bentar lagi hari kiamat. Subhanaka faqina adzabannar. Maka ya Allah, Maha suci Engkau dari persangkaan Engkau menciptakan alam semesta hanya iseng. Maha suci Engkau. Jadi tidaklah kalimat subhanak kecuali ada sesuatu yang buruk yang dipersangkakan bagi Allah, seperti menyangka Allah punya anak, seperti Allah punya istri, seperti Allah punya penolong. Biasanya ada subhanak, Maha suci Engkau. Di sini menyangka Allah menciptakan alam semesta sia-sia, iseng-iseng saja adalah persangkaan yang buruk. Maka dikatakan apa? Subhanaka, Maha suci Engkau. Ya, enggak mungkin kau begitu. Faqina adzabannar, maka lindungi kami dari azab neraka
jahannam. Tapi demikian aja sampai sini, insyaallah kita lanjutkan ayat 192 pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.